Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 19 Maret tahun 2026 adalah Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, termasuk keturunan Raja Daud. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sederhana, menjadi seorang tukang kayu biasa di desa Nazaret. Sebagai seorang kepala keluarga, Yusuf menemui banyak kesusahan. Ketika bayi Yesus lahir, mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri asing untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejaran pasukan Herodes. Dalam Injil digambarkan bagaimana Yusuf berulang kali terpaksa menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Perayaan Santo Yusuf yang kita peringati hari ini mulai dirayakan sekitar abad ke-8 dan ke-9 dengan latar belakang pemikiran Yusuf sebagai suami seorang yang kudus, yaitu Perawan Maria, Bunda Yesus Putra Allah. Dalam litani Santo Yusuf, Yusuf dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit, dan orang-orang yang telah meninggal. Ia juga dihormati sebagai tokoh doa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para pengusaha, bapak-bapak keluarga, imam-imam dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Santo Yusuf dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal kesungguhan dan ketulusan hatinya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14a dan ayat 16. Pada suatu malam datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
meneladani cara beriman Santo Yosef, diam, taat, dan percaya. Hari ini umat beriman Kristiani di seluruh dunia merayakan Hari Raya Santo Yosef. Santo Yosef adalah tunangan Bunda Maria yang kemudian menjadi suaminya. Kita merayakan hari raya untuk dia karena kita ingin merenungkan rahasia-rahasia besar kehendak Allah yang diterima dan dihidupinya. Kita juga mau belajar dari keteladanan, iman, ketaatan, kesetiaan, dan cara dia menghayati Yesus Kristus bagi dunia. Dia jadi model dan teladan bagi setiap ayah, suami, dan umat beriman Kristiani dalam beriman dan mengikuti Kristus. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini berbicara dua hal kunci tentang sosok Santo Yosef, yakni siapa dia dalam hubungannya dengan Yesus dan apa yang dia ajarkan bagi kita. Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab 2 Samuel menjelaskan bahwa kedudukan Yosef merupakan keturunan dan kelanjutan keluarga Daud. Dia adalah yang pada dirinya janji tentang kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat itu terpenuhi dan dialami dalam hidupnya. Berkatalah Tuhan kepada Nabi Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Bacaan Injil hari ini berisi tentang kedudukan Yosef yang tidak sekedar merupakan keturunan Abraham, Yakub, dan Daud yang kemudian menjadi tunangan, lalu kemudian suami Maria, dan yang kemudian melahirkan Yesus Kristus. Yosef adalah tunangan Bunda Maria yang ketika masih bertunangan, ternyata Bunda Maria sudah mengandung dari karya Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia adalah perwakilan dan saksi hidup dari jalur keturunan Daud yang mengalami dari dekat Yesus Kristus, tokoh yang dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama tentang kedatangannya di kemudian hari. Hal itu terjadi sebagai penggenapan dari apa yang diwartakan oleh para nabi. Menurut Injil Lukas, dari bacaan misa khusus, Yosef jugalah yang setelah kelahiran Yesus Kristus putranya, mengambil Maria menjadi istrinya dengan penuh iman akan misteri kebesaran Allah dalam diri istrinya, yang tak terpahami seluruhnya, tetapi sungguh nyata dialami dan dijalani. Ia menyertai dan menjaga Maria dalam suasana batin yang diam, menerima dengan iman dan cinta kasih. Santo Yosef lalu menjadi orang tua pelihara dari Yesus yang menyertai, menjaga, dan mengikuti Yesus ketika Yesus tampil mengajar di sinagoga Yerusalem pada umur 12 tahun. Santo Yosef ditampilkan oleh Injil sebagai seorang yang diam, membatasi kehadirannya yang berlebihan dalam Injil, hening, menerima apa yang dialami Maria tunangannya sebagai suatu misteri kebesaran Allah. Dia juga setia menjadi ayah pelihara yang baik untuk Yesus.
Ia tulus dan menjalani semuanya dalam iman. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menjelaskan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi oleh kebenaran dan iman yang dihidupi. Kebenaran berdasarkan iman inilah yang menyelamatkan mereka, baik yang mentaati Taurat maupun yang hidup dari iman Abraham, karena Abraham menaruh iman akan Allah, biarpun dia tidak memiliki dasar untuk bisa berharap. Hal ini bagi Allah dilihat sebagai kebenaran. Abraham diakui benar di hadapan Allah. Abraham dan Yosef lalu menjadi model dan teladan ketaatan, kesetiaan, totalitas penyerahan diri pada kehendak Allah dalam hidup. Ketiga bacaan ini mengajak kita untuk belajar dari kebijaksanaan, kebajikan, keutamaan, iman, keteladanan, dan pelbagai hal positif dari Santo Yosef. Ia tenang, beriman, tekun, setia dan taat yang sangat mendalam akan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.